What's up guys, ketemu lagi dengan saya Arturo di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau membawakan kisah PMI Korea yang diteror hantu Korea dan harus terpaksa pindah kerja. Loh, emang di Korea ada hantu? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak. Tenang saja teman-teman, nggak salah dengar. Hari ini adalah malam Jumat dan ini ada sebuah kisah atau cerita yang tak bilang ini horor ya termasuk karena kisah ini dikirim salah satu teman kita yang bekerja kebetulan di daerah Nunsan, Chungcheong Namdo, tetapi untuk lokasi pabriknya lebih spesifik dan jenis pekerjaannya sengaja untuk diminta saya rahasiakan. Ya wes, langsung saja nggak panjang lebar. Kejadian ini dialami oleh salah satu PMI Korea yang sebut saja namanya Tuan. Jadi Tuan ini adalah salah satu PMI Korea jalur J2J yang mengikuti proses dari awal seperti kita. Terus Tuan ini mendapatkan pabrik di daerah Nunsan tadi, Chungcheong Namdo. Tuan adalah salah seorang pemuda yang berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah, sama kayak saya. Tetapi untuk kota spesifiknya sengaja dirahasiakan demi privasi beliau. Singkat cerita, si Tuan ini mendapatkan SLC dan dapat pabrik di Nunsan itu tadi, terus berangkat, dijemput sama sajangnya, semua berjalan normal dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. FYI, si Tuan ini, Mas Tuan, adalah salah satu orang yang IndiHome. Maksudnya indigo. Orang yang indigo guys. Jadi Tuan ini mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak sembarang orang ketahui. Bakat indigo ini dimiliki Mas Tuan sejak beliau masih kecil. Kalau aku sih nggak indigo, tapi aku terkadang bisa merasakan itu. Kayak ini nggak tahu ini ada gerak-gerak sendiri. Enggak guys, gara-gara angin. Ya wes, langsung saja si Tuan ini bekerja seperti biasa. Terus habis itu si Tuan bekerja mengenali lingkungan pekerjaan, terus tinggal di asrama bersama temen-temennya. Kebetulan Tuan ini asramanya di deket pabrik guys. Terus sampai pada akhirnya Tuan ini setelah 1 minggu kerja juga, Tuan ini dikasih untuk kerja lembur guys. Nah, kejadian janggal yang pertama kali Tuan alami ini ketika kebetulan Tuan disuruh lembur melebihi jam 7 malam. Jadi Tuan ini benar-benar melihat benda goib atau setan Korea ya tak sebutnya. Menurut penuturan Tuan, aku coba tanya karena aku jujur juga pernah mengetahui atau melihat bentuknya kayak apa. Dan Tuan pun bercerita bentuk dari setan yang menghantui Tuan ini tinggi hitam, jadi semacam genderuwo kayak di rumah. Bahkan aku di rumah dulu juga pernah ngeliat waktu itu yo, tinggi hitam kayak bayang-bayang begitu. Di sini juga sama, kayak bayang-bayang. Jadi aku sedikit cerita ya. Aku melihat ada 2 jenis hantu atau setan di Korea sini. Yang satu kayak bayang-bayang itu, yang satunya lagi itu pakai hanbok cantik. Hanbok adalah salah satu pakaian Korea guys. Nanti tak tunjukin seperti itu. Ya wes, lanjut lagi ke cerita Tuan. Jadi Tuan ini diganggu saat bekerja hingga Tuan ini nggak bisa konsentrasi kerja. Dan besoknya Tuan harus kerja lagi dan dihantui lagi hingga sampai hantu ini datang ke mimpinya Tuan pada saat tidur.
wah ini. Jadi si tuan ini di dalam mimpi ini dibilangin, aku ndak suka kamu, kamu jangan kerja di sini. Dibilang begitu, terus diancam juga hingga akhirnya tuan ini sampai terbangun. Udah dianggap tuan biasalah, nggak apa-apa, nanti juga kenal, udah biasa. Tetapi ketika tuan bekerja lagi, ini ada satu kejadian sampai tuan ini didorong sama setan itu. Saking kuatnya energi dari setan ini, kuat mendorong. Aku juga nggak bisa jelasin secara nalar juga ya, secara logika juga nggak bisa, tetapi kenyataannya beliau ini Mas Tuan didorong dan itu ngelihat itu mandornya sama anaknya Sajang itu ngelihat kalau Tuan ini jatuh dan Tuan ditolongi, ditanyain kenapa kamu, yo Tuan pun ngomong dong, gisin nih soyo, gisin itu setan guys. Jadi Tuan cerita begitu, diketawain dong sama anak Sajangnya, tetapi dari mandornya ini kayaknya mandornya udah tahu karena mandornya nggak ngetawain si Tuan ini. Ya wes akhirnya Tuan tetap bekerja lagi meskipun Tuan nggak bisa konsentrasi karena diganggu, sering kayak diawas-awasi setan-setan itu kayak ngancem Tuan, hingga akhirnya Tuan pulang lagi, mimpi disuruh pindah, sampai akhirnya Tuan dikuat-kuatin juga sampai tiba pada saatnya ini udah 2 bulan. Sampai pada 2 bulan ini setannya ngimpi datang ke ngimpinya Tuan lagi. Karena 2 bulan udah dibikinin KTP, setannya ngomong, ini kamu udah 2 bulan di sini, KTP-mu udah jadi, udah pergi kamu, jangan di sini, saya nggak suka sama kamu, ngomong gitu. Aku sebenarnya nggak masuk akal, tapi ini bener-bener nyata. Terus akhirnya si Tuan pun dihantui rasa yang kayak gimana ya, ini memang bener-bener aku kayaknya nggak boleh di sini guys. FYI, pabrik Mas Tuan ini berada di tempat yang agak pelosok, dan di sini itu banyak sekali tempat-tempat yang kayak angker memang ada guys. Ini pelosok di dekat hutan, dekat gunung seperti itu. Ya wes, setelah itu Tuan memberanikan diri untuk ngomong ke orang kantor. Ngomong ke orang kantor, jelasin, jadi selama aku di sini Ajang nih Yogi Gisin Isoyo, Gisin Nahante Wagan Nasoyo, ngomong gitu. Jadi setannya marah kepada dia, terus dari setannya ini bilang kalau dia disuruh pindah, nggak boleh di situ, dia kerjanya juga nggak tenang, dan anehnya Sajangnya ini maksudnya nggak membantah apa yang si Tuan tuntut untuk pindah. Padahal selama orang Indonesia ada di situ, kan ada senior-seniornya banyak juga. Itu belum ada sejarahnya yang berhasil pindah dari pabrik itu meskipun dengan alasan kerjanya capek, alasan sakit, alasan butuh duit banyak, alasan mau kerja cari yagan jugan, itu nggak pernah ada yang tembus bisa pindah. Tetapi pas Tuan minta pindah itu Sajangnya langsung, iya bentar coba lah ngomong ke Samonimnya. Samonim itu jadi istrinya bos. Jadi akhirnya pas hari ngomong itu Tuan kerja, langsung lanjut kerja seperti biasa meskipun dihantui dengan rasa was-was dan ketakutan, tapi dipaksa. Akhirnya Tuan kerja terus pulang. Keputusan ini ada di hari berikutnya. Akhirnya Tuan hari berikutnya pun turun bekerja, datang ke kerjaan seperti biasa, dipanggil. Ini saatnya untuk diberi keputusan guys. Dan apa yang terjadi ini bener-bener kayak di luar dugaan. Pas cerita waktu itu masnya ini ngomong belum di ACC sama Samonimnya. Pas hari kedua dipanggil, ternyata di luar dugaan, bener-bener di luar dugaan, si Tuan ini di ACC untuk pindah guys. Aku sebenarnya juga masih nggak percaya ini cerita beneran atau enggak, tetapi emang beneran sepertinya karena aku tahu dari ceritanya. Terus aku coba tanya, Mas,
emang itu bosnya punya agama apa enggak. Jadi kata Mas Tuan ini bosnya nggak memiliki agama. Mungkin agama ini Buddha mungkin Mas, pernah ada sembahyangan kayak nyumet dupa itu ada nggak? Nggak ada Mas, nggak punya agama. Lah terus mosok iso percaya setan, percaya hantu? Ternyata guys, jadi di tiap depan pintu pabrik itu di atasnya itu ada kayak raja-raja, ada kayak tapal kuda. Buat temen-temen yang nggak tahu nanti tak kasih tahu, ada tapal kudanya kayak gitu. Dan aku pun jadi berpikir semakin jauh guys, apakah itu pabriknya gawat, emang gawat atau emang sengaja dipelihara. Di sini aku nggak mau untuk negatif thinking atau apa. Aku cuma berharap mudah-mudahan yang di situ kerjanya yo diberi kelancaran semuanya, terus nggak terjadi apa-apa untuk teman-teman kita yang masih di sana. Dan untuk Mas Tuan alhamdulillah udah mulai pindah. Mas Tuan pindah ini pas hari ini. Hari ini adalah hari Mas Tuan pindah, dan hari kerja terakhirnya hari Rabu kemarin. Ini hari Kamis. Ini Mas Tuan udah boleh pindah, dan pindah kemana mudah-mudahan Mas Tuan ini bisa pindah mendapatkan pabrik sesuai yang diinginkan dan tidak dihantui oleh hantu-hantu yang ada di Korea. Jujur, yang pernah tak temui hantunya pun tidak mengganggu. Yang pakai handbook di pabrikku pertama itu nggak mengganggu, dan yang di kontrakan itu cuma menongolkan diri, sama ada suara-suara. Waktu itu jam 2 malam biasanya begitu ada selalu. Bahkan sempet tak cek apakah suara orang jalan di atas loteng, tak cek juga nggak ada. Tetapi terakhir saya nginep di kontrakan itu udah nggak ada lagi guys. Yowes guys, mungkin cukup sekian kisah dari Mas Tuan yang diteror hantu Korea dan terpaksa harus pindah kerja. Mungkin buat teman-teman yang mempunyai pengalaman-pengalaman menarik atau cerita menarik, boleh di-share ke saya. Insya Allah akan saya bawakan ceritanya. Dan untuk teman-teman yang pengen pindah, sekali lagi untuk difikirkan lagi, karena pindah itu bukan solusi terbaik. Pindah adalah solusi terakhir, karena segala sesuatu masih bisa kita dibicarakan dulu. Sebab apa? Penyesalan itu datangnya belakangan, dan mudah-mudahan ini kita bisa mengambil hikmah dari cerita Mas Tuan, bahwa di negara maju seperti ini pun ternyata hal-hal goib itu tetap aja ada, karena aku sendiri juga mengalami. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasito.